Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang Kaukus Pembangunan Berkelanjutan Aceh pada tanggal 13 Mei 2016 dengan agenda kedaulatan dan ketahanan pangan kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang Dewan yang kami hormati, izinkan kami memimpin jalannya persidangan ini. Yang bersama-sama kita hormati Bapak Gubernur Aceh, Dr. Aziz Yahya Abdullah, sekaligus bertindak sebagai Ketua Dewan Ketahanan Pangan Aceh atau yang mewakilinya. Yang saya hormati Bapak Tengku Haji Muharudin, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, para wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Bapak Teguh Irwan Johan, yang juga adalah Chairman dari Kaukus Pembangunan Berkelanjutan Aceh, Bapak Rafli, anggota DPD RI, kemudian Bapak Dirjen Pertanian Ketahanan Pangan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Bapak Pangdam Iskandar Muda, Bapak Kapolda Aceh, Bapak Kepala Kantor Pertahanan Aceh, berhadir juga Ketua Majelis Adat Aceh Ayahanda dan Haji Dr. Rahmat Daud, Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh Ustadz Al-Has Adi, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Penghormatan kami juga kepada para akademisi, cendekia dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Aceh, instansi pemerintahan dan swasta, para ketua lembaga adat, LSM, para direktur NGO, pimpinan dunia usaha, tokoh masyarakat, alim ulama, insan pers, cetak dan elektronik, serta hadirin tamu undangan yang kami muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Berikut ini akan kami sampaikan pidato pengantar untuk memandu jalannya diskusi kita. Hadirin yang terhormat, di Aceh, sektor pertanian sebagai tulang punggung ketahanan pangan, sekaligus sebagai penyerap tenaga kerja paling besar di Aceh, yaitu sebesar 44,09% dari jumlah angkatan kerja. Ini menjadi sektor pertanian selalu menjadi pembangunan yang paling strategis. Presiden Soekarno mengatakan, pangan merupakan soal hidup matinya satu bangsa. Apabila kebutuhan pangan rakyat tidak terpenuhi, maka terjadilah malapetaka. Oleh karena itu, perlu usaha secara besar-besaran, radikal dan revolusioner. Pada saat secara nasional banyak orang berbicara soal ketahanan pangan, Kementerian Pertanian merilis bahwa setiap tahun terdapat sekitar 110.000 hektar lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi lahan non pertanian. Sementara kemampuan dukungan dana APBN mencetak sawah hanya berkisar 20.000 hingga 40.000 per tahun. Agaknya ada gejala politik tenurial negara ini yang perlu dikritisi ulang. Adanya kompetisi yang tidak perlu antara penggunaan lahan untuk pertanian dan non pertanian di luar kawasan hutan yang kurang sensitif terhadap strategi ketahanan pangan dalam artian luas, yang kami harapkan menjadi salah satu poin dalam diskusi Kaukus malam ini. Ancaman laju inflasi yang tinggi mengintai di tahun 2016 ini. Bank Indonesia memprediksi ada risiko besar terjadinya tekanan inflasi, khususnya dari harga pangan. Kita perlu cek dengan Kepala Dinas Pertanian nanti, apakah El Nino akhir tahun 2015 dan potensi musim hujan yang panjang mulai dari pertengahan 2016 akan berpengaruh pada pergeseran atau keterlambatan musim tanam dan lain-lain. Hadirin yang saya muliakan, bumi kita tidak semakin sempit, tetapi manusia memang bertambah secara direct ukur. Pada sebuah pertemuan Kaukus tahun lalu, Chairman Kaukus menyebutkan populasi dunia pada zaman Nabi Muhammad diperkirakan hanya sekitar 200 juta jiwa. Hari ini kita harus berebut napas dengan sekitar 7,4 miliar jiwa.
dengan rata pertumbuhan populasi global hari ini yang 1,13%, maka berapapun Chairman menyebut populasi global tahun lalu, saya harus menambahkan 80 juta jiwa lagi untuk populasi global. Strategi kedaulatan dan ketahanan tentu harus sensitif dengan fenomena matematis ini. Para peserta sidang kaukus yang terhormat, malam ini persidangan kaukus dihadiri juga oleh publik sebagai pengamat, observer di belakang. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, kehadiran Bapak dan Ibu sebagai pengingat kami bahwa di luar sana rakyat sebagai pengingat menanti hasil kerja nyata kita di dalam ruangan ini. Semoga pertemuan ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan membawa manfaat untuk kita semua.